Tangan-tangan kecilmu begitu lincah mengais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hugh Channel. Untuk video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 3, giatnya berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti pada gambar tersebut? Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka? Tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kita. Bahkan, ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Berikut ini cerita tentang pemulung yang mencapai cita-citanya dengan gemilang. Aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku, selain orang tuaku. Karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian, karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh, aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut pemulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun menggembala kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah, meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Kita dapat merangkum cerita tersebut pada diagram berikut. Cita-cita Wahyudi yaitu ingin terus sekolah. Hambatan yang dihadapi oleh Wahyudi adalah kemiskinan, tidak punya uang untuk biaya sekolah. Kemudian, sikap yang dimiliki oleh Wahyudi ini yaitu pantang menyerah, bertekad kuat, dan bekerja keras. Usaha yang dilakukan oleh Wahyudi yaitu memulung, menggembala kambing tetangga, serta jualan gorengan. Karena usaha dan kerja kerasnya, Wahyudi selalu menjadi juara dan dapat terus sekolah. Tekad yang kuat diiringi usaha yang keras akan membuahkan hasil yang diinginkan dalam menggapai cita-cita. Selanjutnya, mari kita baca puisi berikut. Sahabatku seorang pemulung. Ciptaan De Caritas.
Tangan-tangan kecilmu begitu lincah, mengais dan memilah sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang pemiliknya untuk ditukarkan kepada para pengepul. Aku mengagumimu, sahabatku. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu selalu bersemangat. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu. Seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjadi yang kita mau. Bacalah kembali puisi sahabatku seorang pemulung di dalam hati. Tentukan tanda jeda untuk menentukan waktu berhenti lama dan berhenti sejenak. Bacakan puisimu kepada teman sebangkumu. Minta temanmu untuk menyimak cara membacamu dengan menempatkan tanda jeda yang sesuai. Jika kalian belajar di rumah, kalian bisa minta tolong kepada orang tua atau saudara. Diskusikan pendapat kalian, lakukan secara bergantian. Bacakan puisi tersebut di depan kelas, atau jika kalian masih belajar di rumah, kalian bisa merekam atau memvideo pembacaan puisi kalian. Bacakan dengan lafal yang jelas dan jeda yang sesuai. Banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini, kamu akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Kolase merupakan teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan, di antaranya kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Lakukan langkah-langkah berikut. Pertama, siapkan bahan-bahan meliputi 1 lembar kertas, bisa kertas karton atau kertas sketsa. Kemudian lem, gunting, koran bekas, dan gambar. Langkah-langkah membuatnya. Yang pertama, siapkan gambar pola pada selembar kertas. Kemudian, buatlah potongan-potongan bahan yang meliputi koran bekas, kardus, plastik, dan lain sebagainya. Lalu tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Berikut ini contoh hasil karya kolase. Tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi.
Dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya, manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati, agar senantiasa dapat diperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan beberapa sudah punah. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara di antaranya. Yang pertama, upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Upaya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kebun koleksi. Ini biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contoh, kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan, dan lain sebagainya. Kemudian, kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya, kebun plasma nutfah di Cibinong Lipi dengan buah-buahan inti, talas, dan suwek. Ada juga kebun botani, didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Yang selanjutnya, upaya pelestarian hewan. Nah, upaya pelestarian hewan dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya yang pertama, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Kemudian, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Membuat undang-undang perburuan. Dan menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan bacaan tersebut, dan dengan menggunakan berbagai sumber informasi, lakukanlah kegiatan berikut. Yang pertama, carilah informasi sebanyak-banyaknya terhadap usaha pelestarian makhluk hidup. Kemudian, cari informasi apakah ada pelestarian makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, yang ada di sekitarmu. Cari tahu kegiatan pelestarian apa sajakah yang telah dilakukan, jenis hewan dan tumbuhan yang dilestarikan, cara melestarikan, dan kapan didirikan. Presentasikan hasil pekerjaanmu dalam bentuk poster. Untuk bekerja sama dengan orang tua, buatlah sebuah kolase bersama anggota keluarga di rumah dengan menggunakan berbagai barang bekas di rumah, seperti koran, majalah, atau kain. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.